Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Jadi di video ini saya akan membahas materi mengenai hukum dagang. Nah, jadi ketika kita berbicara tentang hukum dagang, kita ini sedang berbicara tentang permainan bisnis. Dan dalam setiap permainan pasti ada pemain utamanya. Nah, jadi hari ini saya akan mengajak teman-teman untuk membedah kendaraan bisnis paling populer dan paling bergengsi di Indonesia, yaitu perseroan terbatas atau yang biasa disebut dengan PT. Kenapa saya mengambil materi ini atau mengapa materi ini sangat penting? Karena hampir semua transaksi besar dalam hukum dagang itu melibatkan PT sebagai subjeknya. Ada beberapa hal yang akan saya bahas di sini. Jadi yang pertama itu saya akan membahas konsep dasar dan filosofinya. Pertama-tama mari kita samakan persepsi. Apa itu PT? Secara sederhana, bayangkan PT itu seperti anak yang sudah dewasa. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena menurut hukum, PT itu adalah badan hukum yang mandiri, sama seperti manusia dewasa. PT punya KTP sendiri dalam bentuk badan hukum. PT punya dompet sendiri, harta kekayaan yang terpisah, dan punya tanggung jawabnya sendiri. Jadi, ketika PT melakukan perjanjian kontrak dagang, yang mengikat adalah PT-nya, bukan individu pendirinya. Ini adalah konsep fundamental yang membedakan PT dengan usaha dagang lainnya. Nah, ada bagian menarik dan sering menjadi perbincangan hangat akhir-akhir ini. Dulu sebelum adanya Undang-Undang Cipta Kerja, kita punya dogma bahwa mendirikan PT itu wajib minimal 2 orang. Kalau 1 orang keluar, PT harus bubar atau mencari partner yang baru. Tapi sekarang, hukum dagang kita sudah berevolusi. Saat ini dikenal dengan istilah PT perorangan. Jadi, teman-teman yang punya usaha UMKM, sekarang bisa mendirikan PT sendirian. Pendirinya 1 orang, direkturnya dia, pemegang sahamnya juga dia. Jadi teman-teman, ini adalah terobosan hukum dagang agar UMKM itu bisa naik kelas menjadi badan hukum yang resmi. PT itu digerakkan oleh 3 organ vital yang fungsinya itu mirip seperti negara demokrasi. Yang pertama itu ada RUPS, Rapat Umum Pemegang Saham. Nah, ini adalah pemegang kekuasaan tertinggi. Wewenangnya besar, seperti mengubah anggaran dasar atau membubarkan perusahaan. Yang kedua itu ada direksi. Nah, ini adalah eksekutifnya. Ibarat supir perusahaan lah. Nah, direksilah yang berwenang untuk mewakili PT, tanda tangan kontrak, atau berurusan dengan pengadilan. Yang ketiga itu ada Dewan Komisaris. Ini adalah pengawas atau CCTV-nya perusahaan. Tugasnya hanya untuk mengawasi atau menasihati direksi, tapi dia tidak boleh ikut campur urusan teknis operasional. Oke teman-teman, kita masuk ke poin yang paling krusial atau poin yang paling penting. Kenapa pengusaha itu lebih suka bikin PT daripada firma atau CV? Jadi jawabannya itu hanya ada satu, yaitu keamanan harta pribadi. Jadi di PT itu ada yang namanya prinsip limited liability atau tanggung jawab yang terbatas. Artinya, jika PT bangkrut atau punya utang miliaran, harta pribadi pemegang saham seperti rumah atau mobil pribadi itu tidak bisa disita dan kerugian pemegang saham hanya sebatas modal yang dia setor saja. Tetapi teman-teman, hati-hati, ada pengecualian. Dalam hukum dagang dikenal dengan istilah piercing the corporate veil atau menyingkap tabir perusahaan. Tembok pelindung tadi itu bisa dijebol dan harta pribadi teman-teman bisa disita. Jika yang pertama itu terbukti ada itikat yang buruk. Yang kedua itu harta perusahaan dicampur adukan dengan harta pribadi. Kayak PT itu dijadikan ATM pribadi lah. Yang ketiga itu PT digunakan untuk melakukan perbuatan yang melawan hukum. Jadi, jika poin-poin itu terjadi, konsep PT sebagai badan hukum itu gugur dan tanggung jawabnya menjadi tanggung jawab pribadi. Oke, sebagai kesimpulan, PT itu adalah instrumen hukum dagang yang sangat canggih. Ia menawarkan keamanan aset bagi pengusaha, namun ia juga menuntut kepatuhan administrasi yang sangat ketat. Memahami PT berarti memahami jantung dari aktivitas perniagaan modern. Oke, teman-teman, cukup sekian pemaparan materi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.